Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah di Balik Tabir. Di sini, kita akan mengungkap berbagai kisah dan misteri yang tersembunyi di balik kehidupan yang mungkin belum banyak diketahui. Bersama-sama, kita akan menyelami cerita-cerita yang penuh makna dan mungkin juga penuh kejutan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga kisah-kisah yang kita bagikan bisa memberikan pencerahan dan inspirasi bagi kita semua. Mari kita mulai perjalanan mengungkap tabir misteri ini. Kebakaran di Los Angeles bermula dari malam yang tenang. Malam itu, suhu di Los Angeles terasa lebih hangat dari biasanya. Angin Santa Ana bertiup kencang, membawa udara kering dari gurun ke pusat kota. Di sebuah kawasan perbukitan yang jarang penduduk, percikan kecil dari kabel listrik tua memicu api yang pada awalnya tampak tidak berbahaya. Namun, semak-semak kering yang melimpah di area tersebut menjadi bahan bakar sempurna bagi percikan kecil itu untuk berubah menjadi kobaran besar. Seorang petugas pemantau hutan, James, adalah orang pertama yang melihat tanda-tanda awal kebakaran melalui kamera pengintai jarak jauh. Awalnya hanya titik kecil di layar, tetapi dalam waktu kurang dari 30 menit, itu sudah menjadi garis api katanya. James segera melaporkan temuannya, tetapi kondisi angin yang sangat cepat membuat respons awal menjadi sulit. Warga yang tinggal di sekitar kawasan itu masih terlelap ketika api mulai menyebar. Maria Lopez, yang tinggal di kaki bukit, terbangun karena suara gemerisik dedaunan yang terbakar. Ketika saya membuka jendela, langit sudah berubah merah, ujarnya. Dia segera membangunkan keluarganya, bergegas mengemas barang-barang penting, dan melarikan diri. Saat mereka keluar dari rumah, panas dari api terasa hingga ke kulit mereka. Di sisi lain kota, penduduk yang lebih jauh dari lokasi kebakaran pertama kali melihat langit malam yang memantulkan warna jingga terang. Beberapa mengira itu hanya pantulan cahaya dari lampu kota, tetapi berita di media sosial segera menyebarkan kebenaran. Kebakaran besar melanda Los Angeles. Demikian bunyi salah satu cuitan yang menjadi viral. Pagi itu, suasana kota berubah menjadi kacau. Api yang semula berada di perbukitan telah merembet ke beberapa kawasan pemukiman. Jalanan penuh dengan mobil yang berusaha keluar dari area terdampak, menciptakan kemacetan panjang. Beberapa warga, seperti keluarga Angelina, bahkan terpaksa meninggalkan kendaraan mereka dan berjalan kaki untuk menyelamatkan diri. Saya membawa anak-anak saya, tetapi kami hanya bisa membawa tas kecil dengan beberapa pakaian dan dokumen penting, kata Angelina sambil menahan tangis. Banyak keluarga yang kehilangan jejak satu sama lain di tengah kekacauan. Anak-anak menangis, orang tua panik, dan petugas keamanan kewalahan mengatur arus evakuasi. Di tempat pengungsian sementara, suasana tidak kalah dramatis. Ribuan orang berdesakan di aula besar yang disulap menjadi tempat tidur darurat. Banyak yang hanya beralaskan tikar dan menggunakan pakaian yang sama sejak mereka meninggalkan rumah. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan rumah saya, ujar seorang pria tua sambil memegang erat foto keluarganya. Yang penting sekarang, kami selamat. Media massa terus menyiarkan perkembangan kebakaran ini. Kamera drone menunjukkan pemandangan mengerikan. Rumah-rumah yang hangus, pepohonan yang berubah menjadi abu, dan hewan-hewan liar yang berlarian mencari tempat berlindung. Ini seperti adegan dari film apokaliptik, ujar seorang reporter. Di garis depan kebakaran, suasana penuh ketegangan. Mark Evans, kapten tim pemadam kebakaran yang berpengalaman, berdiri dengan tangan terkepal di atas peta area kebakaran. Prioritas utama kita adalah menyelamatkan nyawa. Jangan ada yang bertindak gegabah. Ingat, api tidak memiliki belas kasihan, ucapnya tegas kepada timnya. Di kejauhan, langit berubah menjadi merah pekat, dan suara retakan kayu yang terbakar bercampur dengan jeritan hewan liar yang melarikan diri. Salah satu anggotanya, Jake, baru beberapa bulan bergabung dengan tim dan tampak gemetar. "Kapten, apa kita benar-benar bisa mengendalikannya?" Tanyanya dengan nada ragu. Mark menepuk bahunya.
Kita tidak melawan api untuk menang. Kita melawannya untuk menyelamatkan sebanyak mungkin. Tim segera bergerak ke area yang telah ditentukan. Di sebuah lingkungan perumahan yang sudah terkepung api, seorang wanita tua terperangkap di rumahnya. "Tolong, ada yang bisa membantu saya? Saya tidak bisa berjalan," teriaknya dari jendela lantai 2. Mark, tanpa ragu, memimpin anggotanya masuk ke rumah yang sudah penuh asap. Di dalam, panas terasa menyengat hingga ke kulit meski mereka memakai pakaian pelindung. Jake, yang membawa tangga kecil, membantu wanita itu turun dari lantai 2, sementara anggota lainnya mencari di setiap ruangan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Saat mereka keluar dari rumah itu, atapnya runtuh hanya beberapa detik setelah mereka berhasil membawa wanita itu ke tempat aman. Di udara, helikopter pemadam kebakaran berputar-putar menjatuhkan ribuan liter air dan cairan pemadam di area yang paling kritis. Pilot, dengan wajah penuh ketegangan, mencoba bermanuver di antara asap tebal yang membatasi jarak pandang mereka. Sementara itu, di pusat komando darurat, para petugas bekerja siang dan malam, memantau penyebaran api melalui peta digital. Setiap titik merah yang muncul di layar mewakili tempat baru yang terbakar. "Angin ini benar-benar mimpi buruk," keluh salah satu analis. "Kami memadamkan satu area, tapi angin membuatnya menyebar 2 kali lipat lebih cepat di tempat lain." Meskipun semua pihak bekerja tanpa henti, kenyataan pahit terus muncul. Rumah-rumah, hutan, dan fasilitas umum terus hangus dilalap api. Salah satu tim relawan bahkan menemukan seekor koala yang terluka parah, mencoba memanjat pohon yang sudah setengah terbakar. Pemandangan ini membuat banyak petugas tak kuasa menahan air mata. Seminggu setelah api mulai menyala, kebakaran akhirnya mulai mereda. Namun, dampak yang ditinggalkan sungguh luar biasa. Dari udara, Los Angeles tampak seperti kota yang habis dibom. Ribuan hektar hutan berubah menjadi abu hitam, dan beberapa pemukiman penduduk hanya menyisakan kerangka rumah yang hangus. Di sebuah kompleks perumahan yang dulu ramai, Maria berdiri memandang reruntuhan rumahnya. Di tangannya, ia memegang boneka usang yang berhasil ia selamatkan. Air matanya mengalir tanpa henti. "Semua yang kita bangun selama ini, semuanya hilang," katanya lirih kepada suaminya, Diego. Di sisi lain, kota, Angelina, dan keluarganya juga mengalami nasib serupa. Mereka kembali ke rumah mereka hanya untuk menemukan abu dan puing-puing yang berserakan. Anak perempuannya yang berusia 8 tahun memungut sebuah foto keluarga yang sudah setengah terbakar. "Mama, kita masih punya ini," katanya dengan polos, mencoba menghibur ibunya. Di tempat lain, pusat pengungsian penuh sesak dengan orang-orang yang kehilangan rumah. Setiap sudut aula dipenuhi tikar dan kantong tidur. Anak-anak bermain dengan mainan yang disumbangkan oleh relawan, sementara para orang tua duduk termenung memikirkan bagaimana memulai kembali kehidupan mereka. Bagi sebagian besar warga, trauma tidak hanya datang dari kehilangan materi, tetapi juga dari rasa takut yang mendalam. Banyak yang terbangun di malam hari, terbayang suara api yang mengamuk atau aroma asap yang membakar. Psikolog dan relawan kesehatan mental bekerja keras membantu mereka yang mengalami gangguan kecemasan pasca bencana. Di tengah kehancuran ini, muncul juga cerita-cerita heroik. Seorang remaja bernama Kevin berhasil menyelamatkan 5 anak kecil yang terjebak di sebuah taman bermain. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa di tengah kegelapan masih ada cahaya harapan. Hari-hari setelah kebakaran dipenuhi dengan upaya pemulihan. Pemerintah setempat bergerak cepat mengalokasikan dana darurat untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur. Namun, proses ini tidaklah mudah. Jalan-jalan yang rusak, sistem listrik yang terganggu, dan kebutuhan tempat tinggal sementara menjadi tantangan utama. Di sebuah pertemuan komunitas, warga yang selamat berkumpul untuk mendiskusikan langkah-langkah ke depan. "Kita kehilangan segalanya, tapi kita masih punya satu sama lain," kata seorang pria paruh baya dengan suara penuh semangat. "Kita akan membangun kembali, lebih kuat dari sebelumnya." Organisasi amal lokal dan internasional turun tangan membantu,
dari menyediakan makanan dan pakaian hingga mendirikan tempat tinggal sementara. Relawan dari berbagai daerah datang membawa tenaga dan dukungan moral. Salah satu relawan, Sarah, mengatakan, "Saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan rumah, tapi melihat mereka tetap kuat, memberi saya inspirasi." Di hutan yang habis terbakar, para ahli lingkungan mulai bekerja untuk memulihkan ekosistem. Bibit pohon baru ditanam dan penelitian dilakukan untuk menemukan cara mencegah kebakaran serupa di masa depan. Salah satu langkah yang diusulkan adalah mengganti tanaman mudah terbakar dengan spesies yang lebih tahan api. Di balik upaya fisik, juga ada dorongan untuk memperbaiki mentalitas masyarakat. Sebuah program komunitas diluncurkan untuk mendukung korban kebakaran, mengajarkan mereka keterampilan baru, dan memberikan ruang untuk berbagi cerita. Los Angeles kini tidak hanya mencoba pulih dari kebakaran, tetapi juga membangun ulang semangat kebersamaan warganya. Meski luka yang ditinggalkan api tidak akan hilang sepenuhnya, kota ini bertekad untuk bangkit lebih kuat. "Api mungkin telah menghancurkan rumah kami," kata seorang warga dalam pidato emosional di sebuah acara penggalangan dana. "Tapi api tidak akan pernah bisa menghancurkan tekad kami untuk terus maju." Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir kisah kali ini. Semoga cerita yang baru saja kita ungkap memberikan wawasan baru dan sedikit pencerahan bagi kita semua. Jika kamu merasa kisah ini menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan share kepada teman-temanmu. Jangan lupa juga untuk subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya di Kisah di Balik Tabir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya.